Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hatur nuhun untuk rekan-rekan yang telah hadir di agenda malam hari ini untuk eh, eh, kehadirannya di agenda UAS. Rencananya di malam hari ini tuh adalah presentasi ya dari progres yang rekan-rekan telah kerjakan. Nah, mungkin sebelum dimulai saya mau make sure dulu ya, tadi udah dibalas sih sama perwakilannya 2 kelompok ya. Oke, tambahan waktu ya. Jadi paling sekarang itu 15 Agustus ya. Saya coba kalkulasi dulu ya. Oh ya, saya mau tanya dulu, kalau di kelas ini tuh ada MPPL-nya, ada yang lagi ngambil skripsi atau nggak ada? Belum ada kayaknya Pak. Semuanya normal ya? Ya. Oke. Oke. Ya, paling sebetulnya saya ada estimasi untuk melaporkan nilai ke Sekjur ya, gitu. Itu di Agustus ini, gitu. Namun harapannya tidak sampai ke akhir Agustus, gitu ya. Apalagi ke awal September, gitu. Jadi paling kalau saya ngelihat dari estimasi waktu tersebut gitu ya, karena harusnya sih setelah UAS normal alias di minggu lalu itu nilai bisa langsung diberikan ya ke Sekjur gitu kan. Namun estimasinya ada di sekitar 2 minggu setelahnya gitu, karena harus dilakukan dulu pengolahan data untuk UAS gitu. Nah, saya bisa untuk memberikan toleransi ya, tambahan waktu di minggu depan paling, karena nggak mungkin kalau di Jumat besok, karena besok Jumat ada Android ya. Sabtu Minggu juga nggak mungkin. Yang paling mungkin adalah ya presentasinya mungkin di minggu depan. Nah, paling kalau untuk minggu depan pun estimasinya ada di hari Selasa mungkin gitu. Selasa atau ya Selasa lah paling gitu. Selasa malam ya secara online. Nah, paling di situ sih estimasi toleransi waktunya. Nah, paling pertanyaan selanjutnya adalah karena ada toleransi tambahan waktu dari saya sampai minggu depan di hari Selasa malam. Kalau kelompok yang Suratmi tentunya akan menggunakan waktu itu ya. Nah, namun kalau untuk kelompok Sabiluna, nah kira-kira akan mengikuti juga gitu atau mau tetap hari ini? Kalau penilaian sih saya ngelihat, saya konteksnya tuh inginnya teman-teman bisa maksimal ya gitu, karena harapannya kan waktunya terbatas, maka saya akan memberikan waktu tersebut gitu. Jadi bisa bisa lebih maksimal lah kurang lebih. Nah, kira-kira gimana kalau kelompok Sabiluna, apakah akan tetap hari ini atau kamu ikut di Selasa depan? Gimana? Hari ini kayaknya Pak, kalau Sabiluna udah tanggung juga lah. Oke. Udah dikirimin Oh, Pak. kemarin file-filenya ya. Semaksimal udah sama. Oke, kalau gitu kita lanjut ya buat Sabiluna. Nah, tapi kalau untuk yang kelompok Suratmi, kira-kira kalau di Selasa aman?
Aman Pak. Oke. Bentar ya, saya catat dulu. Selasa itu tanggal 20 Agustus. Nanti rekan-rekan bisa mulai di 18.30 ya. UAS susulan MPPL. Oke, ini di hari Selasa ya. Terus sebentar. Oke. Oke, baik. Untuk presensi akan saya isi ya hari ini. Akan saya hadirkan untuk rekan-rekan semuanya. Namun untuk penilaian mungkin jadinya baru satu kelompok dan kita akan mulai ya dengan kelompok Sabiluna. Mangga ya kelompok Sabiluna bisa share screen. Baik, share screen-nya PowerPoint-nya aja Pak atau Ya, PowerPoint-nya dulu. Nanti setelah itu mah tanya jawab. Oke, siap. Izin share screen Pak. Sudah muncul Pak? Ya, sudah. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil tugas besar yang kami kerjakan di beberapa waktu kemarin ini. Jadi setelah berdiskusi kami memutuskan untuk mengambil sebuah proyek dari salah satu tokoh agama mungkin bisa dibilang di daerah Cimahi. Proyek tersebut bernama Sabiluna. Oke, jadi di Sabiluna ini di proyek Sabiluna ini berstruktur organisasi yang ada di kelompok kami diantaranya
saya sebagai PM dan juga desainer, lalu ada Kang Fajar sebagai lead developernya, juga ada Kang Joy sebagai developer, lalu ada lead desainernya Kang Ahmad, lalu ada lead dokumentasi itu Kang Bagus, dan ada Kang Yasfa dan juga Teh Dini. Oke, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan dari kliennya. Jadi nama kliennya itu Bapak Hilman. Bapak Hilman, beliau itu merupakan salah satu dosen di Universitas IOU, Universitas Internasional Open, kalau saya tidak salah ingat. Dan beliau merupakan seorang pendakwah dan juga dai, dan merupakan ketua DKM di Masjid Dar Alisan Cimahi. Keseharian beliau selain mengajar dan juga berdakwah, juga beliau menjadi pembina di masjid tersebut. Oke. Latar belakang dari proyek ini adalah, jadi Sabiluna ini merupakan sebuah website yang berisikan artikel dan juga informasi-informasi yang ada terkait agama dan informasi seperti kajian dan lain sebagainya. Namun secara desain dan juga secara fungsional memang website ini tuh belum berjalan sebagaimana mestinya, dan juga masih banyak kekurangan yang ada di dalam website ini. Maka setelah berdiskusi, kami memutuskan untuk mengambil proyek ini dan juga untuk memperbaiki website ini menjadi lebih baik. Ini adalah ruang lingkup proyeknya. Seperti ini. Nah, jadi untuk key partnersnya yaitu ada pengurus masjid dan juga ketua DKM. Key activitiesnya kajian rutin dan juga edukasi. Untuk kajian rutin dan edukasi ini memang permintaan dari kliennya. Beliau menginginkan di website ini tuh ada semacam menu yang bisa memberikan edukasi tapi khusus member atau untuk yang subscribe di website tersebut. Juga ada kajian rutin yang beliau tekankan juga. Lalu ada key proposal, yaitu ingin websitenya itu yang menarik dan juga bisa membuat pembaca atau pengunjung website ini nyaman dan juga betah berlama-lama di website ini. Lalu ada customer relationship, yaitu dakwah sosial, di mana karena ini websitenya ini dibawahi oleh sebuah yayasan, jadi di lingkungan yayasan tersebut ingin menebarkan dakwah secara sosial dulu, jadi agar masyarakat bisa lebih mengenal soal agama Islam, mungkin seperti itu. Lalu ada segmen channel yang kami niatkan untuk bisa menebarkan atau membagikan website ini melalui Instagram, YouTube, dan juga sosial media lainnya. Lalu ada revenue dari layanan langganan dan juga donasi. Biasanya ada donatur tetap yang memberikan donasi untuk bisa mengembangkan website ini menjadi lebih baik lagi. Lalu ada cost struktur, yaitu dari marketing cost-nya, dan ada key resource, yaitu pemateri kompeten yang mengisi materi untuk di edukasi dan juga kajian rutin, serta beberapa konten yang bermanfaat. Berikut merupakan jadwal proyek dari Sabiluna yang kami kerjakan mulai dari tanggal 10 bulan 5 sampai terakhir di tanggal kemarin, kalau saya tidak salah ingat. Nah, untuk lebih jelasnya bisa membuka link yang ada di bawah ini. Dan ada biaya proyeknya. Untuk biaya proyek ini sudah kami petakan atau sudah kami buat berdasarkan tutorial atau berdasarkan dari template yang sebelumnya diberikan, menggunakan metode yang sebelumnya. Untuk lebih jelasnya lagi bisa dilihat di dokumen atau di spread yang ada di link berikut ini.
Lalu ada beberapa laporan atau resiko, manajemen resiko yang kami alami selama pengerjaan proyek ini. Di antaranya adalah keterlambatan penyelesaian proyek. Tidak dapat dipungkiri bahwa memang dalam pekerjaan proyek ini salah satu masalah atau salah satu risiko yang kami hadapi yaitu waktu dan juga ketersediaan dari SDM, karena masing-masing anggota atau masing-masing orang di kelompok kami memiliki kesibukannya sendiri-sendiri. Namun tetap kami berusaha untuk melakukan yang terbaik. Kami mengoptimalkan website ini agar bisa berjalan, agar bisa jadi seperti yang diinginkan oleh klien kami. Juga ada kelebihan anggaran yang terjadi pada pengerjaan proyek yang kami lakukan ini. Selanjutnya ini ada demo aplikasi dari website kami yaitu sabiluna.net. Silakan untuk disimak. Di sini ada tampilan awalnya, dan memang kami di proyek kami ini memfokuskan di tampilan awalnya dulu, karena sekali lagi di resiko sebelumnya kami keterbatasan dari waktu dan juga sumber dayanya, jadi kami berusaha semaksimal mungkin dan mungkin baru bisa menampilkan dari halaman utamanya. Jadi ada beberapa artikel juga video kajian yang diminta oleh klien kami. Namun untuk edukasi yang yang khusus untuk member belum sempat kami buatkan secara websitenya. Mungkin kurang lebih seperti itu untuk demo aplikasinya. Dan selanjutnya ini ada testimoni atau pendapat tanggapan dari klien kami. Sebenarnya mohon maaf untuk kameranya yang kurang baik dan ngeblur. Alhamdulillah, sekarang ini website yang Untuk saya suaranya apakah terdengar, Pak? Atau tidak? Ini Ada. bagus ya penampilan di layarnya, dan semoga mudah-mudahan ini dari Coba diceritain aja teman-teman yang membantu. feedbacknya gimana. Nanti saya lihat di slide. Jadi setelah kami demokan atau setelah kami berikan hasil yang kami buat kepada klien kami, kesan pertama yang beliau sampaikan itu sangat-sangat positif. Beliau mengapresiasi hasil kerja keras kami, walaupun memang apa yang kami sampaikan atau apa yang kami berikan kepada beliau ini belum sepenuhnya yang beliau inginkan atau yang beliau butuhkan kepada kami. Namun beliau mengapresiasi dan beliau sangat senang karena website yang beliau kelola ini bisa diubah atau bisa diperbaiki menjadi lebih baik dan lebih efektif atau lebih nyaman digunakan, terkhusus pada beliau yang memang sering menulis artikel di websitenya ini. Namun memang ada beberapa kritik dan saran dari beliau dari website yang kami kerjakan ini. Beberapa diantaranya itu tulisan atau font yang masih kurang nyaman bagi beliau pribadi, dan juga ada beberapa hal yang belum terlaksanakan seperti yang tadi edukasi dan yang lain sebagainya. Namun secara keseluruhan beliau memberikan feedback secara positif dan beliau mengapresiasi serta memberikan kami motivasi agar bisa mengembangkan website ini menjadi lebih baik lagi. Mungkin seperti itu, Pak, kurang lebih. Oke.
Untuk kesimpulannya ini, jadi proyek ini merupakan proyek yang sangat bermanfaat, terutama pada sektor pendidikan karena berfokus untuk mengembangkan lembaga pendidikan seperti yayasan dan sekolah. Seperti yang tadi website Sabiluna itu di bawah atau biasanya ada yayasan di atasnya karena beliau merupakan lulusan dari Sabiluna, pesantren Sabiluna. Jadi website ini mungkin bisa bermanfaat untuk yayasan dan juga pendidikan-pendidikan. Dan dari hasil testimoni pada klien ini, proyek ini mendapatkan respon yang positif dan juga mendapatkan kritik dan saran yang sangat membangun seperti yang tadi disampaikan sebelumnya, agar dapat mengembangkan website yang kami buat ini menjadi lebih baik lagi. Mungkin cukup sekian dari presentasi yang dapat saya paparkan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf, dan selanjutnya apabila ada pertanyaan mungkin boleh ditanyakan, Pak. Iya, terima kasih untuk presentasinya. Saya tunggu dulu ya. Boleh dikirim ulang, jadi jangan ngirim RAR ya ke email. Jadi saya nggak bisa buka kalau RAR. Pakai Google Drive aja, biar cloud semuanya. Kalau nggak salah udah saya share Google Drive-nya Betul. di email. Ya, ada. Dan Google Drive-nya ketika di-share bentuknya RAR. Oh, Gitu. sebentar izin untuk ngirim lagi. Ini boleh saya stop share screen dulu atau? Ya, di-stop aja dulu. Terus apakah URL websitenya udah di deploy atau masih di localhost? Sudah Untuk di URL-nya udah deploy, sudah bisa dibuka. Linknya apa URL-nya? Sabiluna.net. Kalau website sebelumnya domainnya apa? Sama, Pak. Jadi udah di replace ke versi yang terbaru sekarang gitu. Betul. ya Pak, betul. Dan kalau dari yang tadi di demoin, ini slide. Kalau kategori loop, post loop tuh apa? Yang mana? Halaman kategori. Yang mana, Pak? Halaman kategori post loop. Itu post loop blog Pak, itu bisa dilihat di artikel terbaru. Nah itu loopingnya si postingan. Untuk kategori loopnya custom blocknya belum ada Pak, jadi post loopnya doang. Post loop tuh bentuknya kayak gimana nanti? Post loop itu kayak komponen namanya post loop. Jadi cuman sekedar pas bagian artikel terbarunya doang. Nah itu segitu, itu namanya komponen post loop. Single post yang mana? Single post itu ketika dia masuk ke postingannya. Tipenya yang mana? Harusnya tinggal dipilih aja postingan yang mau dibacanya gitu Pak. Oke. Di artikel terbaru ya.
Terus ini udah ada di detail. Terus single post tuh ngepost sesuatu gitu atau gimana? Dia cuman memperlihatkan doang ke viewersnya. Emang ada apa selain single post? Emang ada yang multiple post gitu atau gimana? Kalau enggak sih, kalau di WordPress itu istilahnya memang seperti itu Pak, single post. Oh, gini. Oke, saya langsung feedback ya. Oke. Jadi pertama dari requirement dulu ya. Dari requirement yang teman-teman bikin gitu. Ini kan namanya juga proyek ya. Jadi proyek itu tuh pendekatannya agak berbeda dengan produk. Di ranah itunya mah aman. Jadi apapun yang di request sama stakeholdernya ya ditelaah, diperdalam, dieksekusi kan gitu ya. Jadi ketika pengen ada A, B, C, D gitu. Nah kalau saya lihat sih di sini edukasi kan gitu ya. Terus pengen website menarik itu ini kan umum lah. Cuman yang secara spesifik tuh ada pengen edukasi, pengen bikin layanan khusus agar dapat mengakses video kajian ya. Berarti kalau video kajian di video Islami gitu Yap, atau gimana? yap. Ya, itu ada dua-duanya. Video kajian itu mirip-mirip sih sebetulnya Pak. Cuman eh, bentuk videonya di detail gitu berarti kayak gini ya. Jadi izin Pak, untuk yang kajian itu kan ada video kajian yang secara umum gitu, tapi ada video yang kajiannya itu yang khusus member, itu artinya tuh misalkan ngebahas satu kitab atau ngebahas satu silabus gitu. Iya. Itu ada apa namanya rutin gitu, tapi hanya untuk member saja gitu, bukan yang secara umumnya gitu. Oke. Nah ini kan websitenya umum nih. Terus tahu membernya di mana? Di sini ada register login kah? Harus jadi member atau gimana? Untuk membernya itu tuh memang belum sempat kami tanyakan atau kami diskusikan langsung sama kliennya, karena kemarin tuh terakhir tuh baru ingin ada member yang bisa dipakai untuk kajian gitu. Dan ketika kami ingin diskusikan lagi, beliaunya ini emang sibuk dan belum belum sempat kami tanyakan, dan saya pribadi pun lupa gitu. Tapi mungkin dari kelompok kami itu mengisyaratkan atau ada idenya tuh dibikin ada register login gitu, ada pendaftaran lagi untuk bisa masuk ke yang eksklusifnya itu untuk jadi membernya itu. Dan juga kalau tidak salah ingat tuh sempat berdiskusi ada yang menggunakan donasinya gitu. Jadi ada biaya adminnya lah istilahnya untuk sebagai donasinya itu, kalau saya tidak salah ingat. Oh, jadi kalau misalkan ini ada di bisnis model Canvas dan key propositionnya adalah membuat layanan khusus member agar dapat mengarahkan video kajian eksklusif, itu nggak usah dikonfirmasi lagi kalau emang dari awal requirementnya udah kayak gini. Jadi langsung aja dibikin konsep member. Jadi harusnya di fitur itu ada fitur yang dibuat dengan konsep register member. Nah, nanti ketika udah register atau login sebagai member, fitur-fitur video yang spesifik itu langsung ditampilin aja. Kalau ada CMS adminnya, nanti di sana diaturnya. Jadi untuk member bisa nonton video A, B, C, D gitu. Kalau yang publik apa aja misalkan, itu diaturnya di CMS.
gitu. Soalnya ini di ruang lingkup proyeknya ada kalimat ini gitu. Kemudian yang kedua adanya edukasi gitu kan. Nah, jadi eh, saya mencoba mengasih feedback dari perspektif manajemen proyek ya. Ini masukan buat teman-teman karena ke depan juga kalau teman-teman dapat proyek tentunya harus clear dari sisi kebutuhan. Nah, di sini terpantau yang tidak sinkron adalah eh, fitur-fitur yang teman-teman bikin dengan eh, task list-nya, work breakdown structure-nya gitu. Jadi kalau perspektif proyek itu kan eh, apa bisa dibuat breakdown-nya itu berdasarkan fase atau berdasarkan use case gitu. Nah, biasanya kalau di area proyek yang di breakdown dengan bahasa user itu itulah yang digunakan gitu. Jadi karena user tahunya hasil akhirnya gitu. Nah, jadi ini untuk ke depan di area work breakdown structure ya. Kalau saya lihatnya di sini di laporan jadwal proyeknya teman-teman itu bisa di breakdown berdasarkan use case yang ada di websitenya. Kalau di websitenya kan justru ada menu syariah, ada tarbiyah, konsultasi, kepemudaan, ada e-book gitu kan, ada info umat, video islami, sampai kegiatan kami. Walaupun secara engineering, teman-teman tuh cuma bikin satu komponen tapi dipakai untuk berbagai fitur gitu ya. Di proyek itu berpikirnya justru si use case-nya atau fiturnya gitu. Jadi untuk perbaikan ke depan si WBS-nya itu bisa dipecah berdasarkan use case. Kalau di sini ini konteksnya masih umum ya, main website, home, kategori loop atau post loop itu kan salah satu teknologi gitu. Eh, terus ada single post, about us sampai ke deployment. Padahal use case yang ada di websitenya ada banyak. Nah, kalau teman-teman nge-breakdown tidak berdasarkan use case, tapi berdasarkan teknologi, yang rumitnya adalah ketika penyepakatan fitur. Semakin banyak fitur yang di request, tapi di kontrak KAK awalnya nggak ada nggak dimension, nah itu bahaya tuh, karena ketika si klien request fitur-fitur yang lain, di KAK-nya teman-teman ngebikin work breakdown strukturnya teknologi dari si WordPress nggak akan sinkron. Justru mereka akan bisa tetap ngasih request menu-menu atau fitur-fitur yang baru. Kayak gitu. Nah itu ya, jadi untuk WBS sebaiknya di breakdown berdasarkan use case gitu. Tidak berdasarkan perspektif teknologi. Walaupun ketika teman-teman ngerjain, ya ini mah tinggal bikin kerangka dasarnya aja, beres kerangka dasar, kontennya ganti-ganti, kan kurang lebih gitu kan. Nah, karena kita kuliah di mata kuliah manajemen proyek, dan teman-teman adalah vendor, orang-orang yang ngerjain proyek, maka breakdown lah berdasarkan use case. Karena bukan teknologi yang menjadi kesepakatan kedua belah pihak, tapi fitur. Kayak gitu ya. Soalnya ini secara fitur ada banyak walaupun bentuknya mirip-mirip lah, kurang lebih kayak gitu. Itu yang pertama ya, feedbacknya. Terus dari sisi saya buka dulu project reportnya. Ya, ya, yang paling krusial kalau di kelompok ini adalah pembuatan WBS-nya ya. Jadi pembuatan WBS-nya jangan menggunakan teknologi perspektifnya, tapi dibuat berdasarkan
menggunakan fitur. Nah, yang si perspektif teknologi ini dimasukin ke dalam task list detail. Kayak gitu. Oke, kalau ya ini karena akan ngerembet ke mana-mana. Nah, kalau dilihat di sini jadwal aktual proyeknya rata-rata tidak sesuai ya. Kalau dilihat dari laporan proyeknya antara tanggal perencanaan dengan tanggal aktual hampir semuanya tidak sesuai. Tadi juga udah diceritain di sini ada di apa laporan. Oke. Nah, eh, di bagian kesimpulan ini saya udah briefing ya teman-teman waktu menjelaskan mengenai template project closure. Jadi kesimpulan dari proyek itu selain substansinya yang memang udah teman-teman bikin ya, eh, alias feedback user ya. Jadi yang dimaksud substansi dari yang teman-teman bikin adalah feedback usernya itu kayak gimana, positif atau negatif gitu ya. Itu penting dan itu udah teman-teman lakukan. Nah, yang harus ada di kesimpulan proyek itu harus ditambahin kesimpulan proyeknya itu apakah sesuai skopnya dan jadwalnya, ataukah skopnya sesuai tapi jadwalnya nggak sesuai, ataukah skopnya nggak sesuai jadwalnya nggak sesuai juga gitu. Nah, jadi triangle project manajemennya dijalankan cost, time, sama scope gitu. Jadi kesimpulan proyek itu harusnya di bagian kesimpulan ditambahin kalimat seperti itu. Kalau anggaran ya karena kita nggak pakai anggaran yang beneran ya, itu juga bisa ditambahkan jadi kesimpulan sesuai di bawah anggaran atau melebihi anggaran. Cuman yang paling bisa dibikin kesimpulan yang paling real adalah scope sama time gitu. Itu paling yang harus disesuaikan ya yang ada di sini. Nah, itu paling dari sisi project report yang dua isu yang paling krusial. Dan selanjutnya paling mana ya bisa di share screen si Trello-nya. Sebentar. Ini struktur organisasi yang dipakai slide yang mana? Dari yang ada di Google Drive, struktur organisasi yang ada di slide 3 itu namanya Yasva ya. Banyak ya. Boleh dilihatin lagi Oh iya, organisasi. oh iya Pak, tadi ada sedikit kesalahan tadi, lupa diganti namanya. Jadi yang benernya yang mana? Sebentar.
Oke, bentar. Ini udah di-update di Google Drive-nya juga. Harusnya udah, Pak. Oke, bentar. Ajar. Boleh di-share screen lagi yang tadi. Oke, sambil di share screen ya yang tadi struktur organisasi. Eh, Pertanyaannya adalah apakah setiap orang yang ada di struktur organisasi tadi itu kontribusinya sesuai dengan apa yang dituliskan atau gimana? Ya, izin jawab Pak, untuk kontribusinya dari struktur tadi ada banyak apa untuk awal-awal banyak yang berkontribusi, namun di pertengahan proyek sampai akhir proyek memang hanya beberapa orang yang mengerjakan proyek tersebut, namun yang lainnya mengerjakan dari belakang. Jadi secara keseluruhan semuanya berkontribusi dengan baik. Cuman memang banyak yang tidak sesuai job desk-nya, jadi lebih fokus ke job desk yang lain. Coba share lagi link Trello-nya di kolom chat ini. Oh, sudah Pak. Oke, bentar ya. Saya lihat Trello-nya dulu. Ini card, setiap cardnya. Oke, saya cek dulu.
Indi. Indi, Sidik, Joy. Joy, Sidik, Indi. Joy. Oh, yang bikin PowerPoint Sidik ya? Iya betul. Oke. Oke. Ya, kalau dilihat dari area yang down di Trello itu berkutat di 3 orang ya. Ada Indi, ada Sidik, sama ada Joy ya. Untuk di in progress juga PM-nya dituduh ada Indi, ada Sidik, oh Sidik punya 2 akun ya, betul nggak? Iya Pak. Muhammad Sidik Nur Rizky, satu lagi Sidik 3998, betul ya? Yang Oh, itu 3998. punya saya, Pak. Oh, ya tuh. Oh, nah ini pentingnya pakai ini ya, apa nama lengkap ya, karena ada Fajar Alam Rahmat Sidik sama Muhammad Sidik Nur Rizky kan gitu ya. Oke, berarti ada di 4 orang ya. Oke, banyaknya Fajar di Fajar Alam Rahmat Sidik ya, yang ada di card yang down ya. Oke. Ya Pak, tapi itu juga dibantuin sama teman-teman. Ya. Jadi di Trello ini kan ada history ya. Dan kalau history kan udah pasti sesuai dengan akun gitu. Jadi kalau dilihat secara history di Trello, yang ngebuat, yang ngedrag ke to do, ke in progress, ke verify, ke done, itu semua transaction lognya muncul ya. Bentuknya move, mau bikin card, mau menambah card, mau mengassign pekerjaan, itu teman-teman juga secara langsung bisa lihat ya, ada di Trello gitu. Jadi paling karena saya kan udah nge-reminder ya dari awal, aktifkan Trello-nya, paling ya secara penilaian individu saya ngelihatnya di Trello ya, paling kayak gitu. Sama kontribusi di pengerjaan yang tadi udah diceritain juga sama Muhammad Sidik ya. Di sana sih, karena data penggunaan Trello itu real gitu. Ketika
seseorang bikin card baru, ya namanya atas nama dia. Ketika dia ngedrag ke sana sini, itu atas nama dia. Jadi memang terpantau yang aktif di 4 orang ya. Yang aktif di 3 orang, ada Indi, ada Fajar Alam sama Joy gitu. Muhammad Sidik Nurizki juga eh, ada ya di beberapa card yang MR tuh. Oke, itu secara individu saya lihat pembedanya di sana ya. Nah, secara Trello ini untuk pengembangan ke depan ya rekan-rekan. Secara template pengerjaan ini teman-teman udah ngikutin guidance, ini semoga bisa menjadi referensi untuk ke depannya gitu agar lebih dioptimalkan lagi konten-kontennya. Nah, namun yang kurang di bagian ini adalah retrospektif gitu. Jadi di retrospektif dan sprint review ya. Oke lah retrospektif paling. Nah, jadi sebaiknya retrospektif itu diberikan si feedbacknya di sana gitu retrospektif tuh. Jadi di Scrum itu ada burn down chart gitu kan, terus ada review dari siapa, feedbacknya apa aja yang jadi di retrospektif, hal yang harus dilanjutkan, hal yang tidak boleh dilanjutkan, kayak gitu-gitu, itu sebaiknya report-report itu ada. Nah, kenapa retrospektif menjadi penting? Ya karena yang tadi dari resume eh, scope sama time yang teman-teman analisa gitu itu tidak sesuai gitu ya. Timenya itu nggak sesuai. Nah, alasannya apa ketidaksesuaian itu? Tadi udah diceritakan secara presentasi, namun di Trello-nya tidak ada, gitu kan ya. Nah, itu justru di dunia kerja, di tempat saya bekerja saat ini dari dulu di startup sampai sekarang gitu, 10 tahun berkarir, retrospektif itu jadi yang paling penting. Karena di bagian retrospektif inilah kita bisa mengevaluasi kinerja kita sebagai tim kayak gitu. Nah, jadi itu hal-hal yang harus dievaluasi, yang harus dilakukan adalah retrospektifnya dilaporkan lebih giat. Kalau di tempat saya kerja itu kita bikinnya pakai Miro, dan ya udah di Miro itu semua historinya dari keluh kesah selama bekerja itu ada di sana. Dan bukan hanya keluh kesah, tapi hal yang harus di stop, hal yang harus dilanjutkan, itu resumenya juga ada di sana. Nah, harusnya ini dimasukin juga ke retrospektif gitu. Oke, itu untuk Trello. Jadi dari semua hal yang ada di Trello, standarisasi harapannya bisa dikuatkan lagi. Terus yang cukup krusial adalah retrospektif sama assignment orang ya. Tapi kalau assignment orang kan di sini udah ada dan udah berjalan, itu udah bagus. Paling di area retrospektif ini yang masih kurang. Oke, terus selanjutnya boleh di teman-teman masih ada yang nyimpen website sebelumnya nggak dari Sabiluna Net, itu kayak gimana perbandingannya? Eh, saya kayaknya nyimpen Pak, di backup dulu. Hmm. Saya cek dulu. Nah, sambil nunggu, pertanyaan selanjutnya adalah ada web adminnya nggak ini untuk mengelola data ini? Ada Pak, Ada ya. Dan WordPress juga ya berarti ya. betul. Oke.
Oh iya Pak, saya baru ingat Hmm. itu kita backupnya di hostingannya mereka Hmm. dan sekarang udah gak bisa diakses lagi. Oh, oke oke oke. Ya ini buat komparasi sih sebenarnya. Karena yang ada di latar belakang masalah itu kan website kurang menarik gitu kan. Sehingga pengen websitenya menarik gitu. Jadi eh, paling mau ngecek itunya aja sih. Eh, Kalau teman-teman udah mendapatkan feedback langsung dari usernya langsung, itu udah cukup sebenarnya, udah valid. Cuman saya pengen lihat versi awalnya aja kayak gitu. Oke, kalau belum bisa ditampilkan aman. Yang penting udah ada feedback dulu. Cuman kalau misalkan memungkinkan ada kan jadinya bisa lihat ya before afternya gitu Ya Pak. sebelum websitenya diperbaharui sama teman-teman seperti apa. Setelah diperbaharui, oh ternyata benar lebih eh, enak secara desain misal, lebih enak secara konten misalkan, lebih lengkap gitu ya. Paling yang tadi aja sih kalau dari sisi fitur ya. Jadi kalau teman-teman di awal ada konsep member, ya baiknya fitur itu dieksekusi. Tapi kalau misalkan ini balik lagi Pak, itu kita nggak mengeksekusi karena memang waktunya tidak terburu juga. Ya itu berarti kan harus ada yang dipotong lah istilahnya. Oke. Nah, kalau ini feedback dalam konteks real proyek ya, gitu ya. Ya, ya. Kalau di proyek tugas besar kan teman-teman bisa menceritakan pada saya kondisinya kan. Ini untuk konteks penilaian kuliah gitu. Tapi kalau di dunia proyek realnya nih, eh, saran dari saya itu beruntun. Di awal ketika proyek charter atau di perencanaan, itu yang tadi saya bilang di awal. Sebaiknya teman-teman bikin work breakdown struktur itu berdasarkan use case atau fitur yang diminta gitu sama klien gitu ya, atau saya nyebutnya use case deh, sesuatu yang sistem bisa lakukan atas request dari klien. Karena fitur member itu tuh bisa di breakdown kan jadi register member, login member, sama view as a member. Berarti kan kalau di breakdown tuh jadi 3 fitur tuh. Nah, ketika itu udah dibikin di fase awal, project charter awal gitu ya, dan semuanya udah berdasarkan fitur, nah itu tuh enak nanti deal-dealannya kayak gitu. Karena langsung udah ketahuan nih fiturnya ada di kerangka acuan kerja atau KAK atau di project charternya juga ada kalimatnya gitu. Jadinya oh sinkron, kamu valid, kamu nggak mangkir lah kurang lebih gitu. Nah, kalau ternyata nih aktualnya sekarang setelah berjalan, si fitur itu belum bisa ke develop ya karena waktunya habis dan teman-teman hanya bisa mengerjakan fitur tertentu saja. Nah, maka yang harus dikuatkan di awal kalau teman-teman sebagai vendor itu adalah punishment. Teman-teman pastikan ketika kontrak awal dengan eh, klien gitu, ada kesepakatan bersama. Ini kalau si fitur-fitur yang udah disepakati di awal ini ternyata tidak achieve, ada nggak punishment yang kita sebagai vendor itu harus berikan? Bukan berarti kita yang harus melakukan kompensasi gitu. Nah biasanya rekan-rekan vendor, rekan-rekan saya di kantor yang emang sebagai vendor gitu, mereka tuh suka memberikan kompensasi gitu. Misal saya sebagai klien, teman saya vendor, vendor itu kan teman-teman ya yang ada di kelas ini kan sebagai vendor pembuat software. Itu teman-teman pasti akan melakukan kompensasi. Kalau saya nggak sesuai dengan requirement awal, maka nah ini mah gimana deal-dealannya ya. Opsi potensi pertama adalah nilai kontrak awal itu nggak akan cair 100%. Jadi hanya bisa 70% misalkan. Kenapa? Mohon maaf karena fiturnya nggak selesai. Nah itu real di dunia proyek. Nah itu harus disepakati bersama di awal, gitu kan? Kalau udah nih tentang uang, jadi justru uang yang teman-teman terima ini berkurang. Nah
Yang kedua biasanya adalah justru teman-teman yang harus bayar. Jadi nilai kontraknya mah tetap sama, tapi ada penalti. Justru teman-teman harus memberikan nilai balik kepada klien. Ada yang kayak gitu mekanisme keduanya. Jadi dua ya, dua itu masih di area cost alias uang gitu, harus ada yang dikembalikan. Nah yang ketiga jelas adalah reputasi ya. Kalau reputasi itu kan masuknya ke nama baik ya, nama baik vendornya jadi berkurang tuh kayak gitu. Nah itu harus dijaga gitu kan. Nah terus kalau yang selanjutnya yang bisa dilakukan adalah permohonan waktu tambahan untuk bisa menyelesaikan dalam konteks maintenance gitu. Jadi ketika kontrak udah berakhir secara normal, lakukan negosiasi agar teman-teman tetap melaksanakan kewajibannya untuk menyelesaikan fitur, namun akan dimasukkan ke timeline maintenance. Jadi barengan memantau aplikasinya berjalan, di saat itu juga masih ada development yang harus dikerjakan. Nah itu opsi keempat gitu kan. Gitu. Nah opsi selanjutnya adanya kontrak baru gitu. Jika ternyata penyebab tidak selesainya bukanlah dari teman-teman vendor gitu, tapi dari si klien. Kalau si klien bilang misalkan kliennya tuh lama gitu ya untuk berkoordinasi, untuk memberikan data-data atau untuk hal-hal yang lain lah ya gitu. Nah itu atau biasanya gini, triggernya adalah change request. Tapi kalau saya lihat change requestnya teman-teman kosong. Change request itu adalah manajemen perubahan untuk fitur-fitur di tengah jalan, di luar yang ada di project charter. Nah itu baru boleh ada kontrak baru, gitu. Karena change request ini harus disepakati kedua belah pihak. Biasanya kalau dalam proyek change request itu hanya boleh 3 kali. Jadi kalau teman-teman udah beres demo day, yang pertama, yang kedua, yang ketiga di masing-masing demo day itu boleh melakukan change request tapi 3 kali aja gitu. Biar itu namanya proyek, sesuatu yang sifatnya sementara, ada waktu awal, ada waktu akhir gitu. Kalau proyek ini terus-terusan dikerjakan, itu mah namanya produk. Nah, kecuali emang teman-teman dilanjutkan gitu untuk kontrak baru. Nah, itu paling beberapa opsi jika ternyata terjadi hal yang ada di kelompoknya teman-teman. Oke, ada yang mau dikonfirmasi lagi? Atau cukup jelas? Dari saya cukup sih Pak. Cukup, Pak. Oke. Boleh izin tanya? Oke, boleh. Misal Pak, kan biasanya untuk agreement di awal tuh misalnya dari harga ya Pak ya. Berarti bagusnya mungkin supaya gampang hitung gitu. Kita nge-breakdown harga itu dari fitur mungkin Pak ya. Jadi nanti belakang fitur yang kita emang mau kita finish projectnya, ada fitur gak beres, bisa berdasarkan itu ya Pak ya. Betul, bisa juga. Secara kalkulasi itu sama seperti perhitungan RAB. Jadi kan dasar awal dari rancangan anggaran biaya itu WBS-nya dulu. Kan gitu kan. Ketika udah ada WBS-nya, ada orangnya tuh. Oh si fitur ini yang ngerjain si A, fitur ini yang ngerjain si B, beda orang tuh. Nah si orang nanti diatur lagi kan, diatur lagi. Nah si orang ini itu punya standar minimum. Itulah yang teman-teman pelajari dari Inkindo. Gitu. Ataupun kalau Inkindo terlalu mahal ya, karena itu kan versi ideal banget gitu.
Intinya setiap orang itu harus punya nilai terhadap diri sendiri untuk bisa dibayar per hari, per minggu ataupun per bulan, kayak gitu. Nah, orang yang tadi di-assign ke fitur tertentu, nah itu yang menjadi tanggung jawab orang tersebut ya, gitu. Itu sebetulnya bisa tuh hitung-hitungan cost-nya dihitung dari fitur yang nggak selesai. Jadinya ya udah dikuranginnya segitu aja, gitu. Itu bisa, gitu. Tapi kalau saya lebih dari itu ya teman-teman. Ketika teman-teman dapat proyek, yang pertama scope sepakati benar-benar bareng-bareng sama klien, gitu ya. Karena ketika nggak sesuai, nah itu biasanya trust menurun. Nah itu paling yang butuh dijaga sih sama kliennya teman-teman gitu ya. Itu yang butuh dijaga agar semuanya bisa berjalan dengan baik gitu antara hak dan kewajiban. Jadi secara keilmuan mah kalkulasinya bisa dihitung dengan metode yang tadi gitu. Tapi secara value lebih besar dari itu adalah tentang kepercayaan atau trust ya. Oke. Ada lagi? Jadi saya sudah, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Mau nanya Pak, kalau misalkan untuk pembagian assign-nya, kalau misalkan ada fitur, fitur A, fitur B, tapi mereka ini nyambung, tapi dibedakan gitu. Itu cara apa ya? Cara penyatuan assignment-nya ke satu orang yang sama atau dua, dan fitur A B ini anggaplah sama-sama besar gitu sulitnya. Oke. Nah, kalau ada case kayak gitu, ada dua hal yang harus dipenuhi ya, teman-teman. Yang pertama adalah subtask. Yang kedua adalah story point. Udah, jawaban teknikalnya ada di dua itu. Jadi task list itu jadi use case yang besar itu kita sebutnya epic gitu. Kalau di Scrum tuh sebutnya epic. Biarkan si epic itu jadi user story. User story itu masih gede banget. Dipecah lagi tuh. Jadi detail fitur. Nah, ketika si detail fitur itu di-assign ke dua orang, dibuat di dalam satu card tersebut konsep subtask. Nah, pastikan di subtask tersebut gitu itu ada assignment-nya, dan sebisa mungkin assignment-nya itu harus ke satu orang di level subtask. Jadi kalau di level card yang besarnya mah ya satu bisa banyakan gitu, tapi kalau di level detailnya itu harus di breakdown ya, lebih dalam. Nah, terus kalau tingkat kesulitannya itu mirip-mirip, sama-sama beratnya, nah maka parameternya adalah di story point. Kayak gitu. Nah, ini mungkin saya mau coba memperlihatkan gitu ya, salah satu contoh. Ini karena di tempat saya pakai yang berbayar ya, ClickUp gitu. Nah, ini gambaran task manajemennya seperti ini. Misal kita pakai yang engineer lah ya. Oh ya, ini yang engineer. Nah, teman-teman bisa lihat, ini ada satu task namanya adalah mendevelop distribusi naskah V2 tidak didistribusikan. Ini tuh use case. Nama use case-nya adalah distribusi naskah yang tidak didistribusikan. Di sini di-assign kedua orang. Ada Imam, ada Sinta. Gitu kan? Ini di dalamnya ada 4 subtask. Nah, kalau kita lihat si subtasknya,
pastikan si subtask ini diassign spesifik hanya per orang. Kalau di sini konteksnya si A bikin pengujian, si B bikin API, gitu ya. Si C nih ada lagi penyesuaian list naskahnya gitu. Nah, jadi pastikan si setiap subtask ini teh diassign sama satu orang. Jadi andaikan ada satu fitur dikerjain sama 2 orang, itu tuh boleh tapi adanya hanya di area atas aja. Secara real ini di bawahnya harus ada gitu. Nah, yang selanjutnya adalah adanya story point. Nah, harusnya di setiap card itu dimasukkan namanya story point. Nah, di sini ini namanya sprint point. Sprint point itu 1 2 3 5 8. 1 paling mudah, 8 paling sulit. Jadi akan terkuantifikasi antara skill si A sama skill si B gitu. Karena tingkat kata-kata sulit itu bisa jadi kata si A mudah, kata si B sulit gitu. Nah, kenapa ini penting ya subtask perorangan ini untuk dilakukan dan story point itu kalau teman-teman lihat dashboard hasil akhirnya di dalam sebuah tim itu kita bisa lihat load management atau kinerja dari setiap orang. Kinerja dari setiap orang itu bisa dilihat dari banyaknya kerjaan yang di-assign dan tingkat kesulitannya. Gitu. Ini agak lama. Kalau agak lama saya move ke sini. Nah, di sini contohnya. Nah, inilah beban pekerjaan per orang. Di Trello pun bisa kayak gini gitu. Tapi harus ada library tambahan gitu sehingga bisa mengeluarkan dashboard ataupun burden chart kayak gitu kan. Nah, tapi kalau di ClickUp, nah kenapa tadi saya nyaranin setiap task list tidak boleh tidak ada yang di breakdown menjadi satuan. Jadi kalau misalkan ada satu task list assignment-nya kedua orang, solusinya adalah segera buat subtask. Kenapa? Karena si subtask inilah yang akan ngeliatin ya kondisi selesai nggak selesainya per orang. Nah, kalau di manajemen proyek, saya akan ngelihat kinerja teman-teman dari sini. Karena di kantor saya kan sebagai manajer gitu, saya ngelihat kinerja tim saya di bisnis analis tuh kayak gini. Kelihatan kerjaan mana yang masih numpuk gitu kan. Siapa yang punya beban kerja lebih tinggi gitu. Tapi kerjaannya yang lebih cepat beres, yang paling banyak beres yang mana, yang nggak banyak beres yang mana, kayak gitu-gitu. Nah, itu sih paling kenapa pentingnya Trello ya kan buat project management. Jadi manajemen proyek ini bukan mata kuliah yang semata proyeknya harus kelar gitu, tapi setiap prosesnya betul-betul terkuantifikasi. Karena kunci dari suksesnya manajemen proyek itu adalah komunikasi sama transparansi kerjaan. Kayak gitu. Ada lagi? Oke. Mau make sure berarti yang ada di kelompok ini Muhammad Sidik, Nur Rizky, Indi Bagus, Dini, Yuliani, Yasfa, Joy, Fajar Alam, dan Ahmad Nasir. Betul ya? Betul, Pak. Oke, paling itu aja paling rekan-rekan yang bisa saya sampaikan ya di malam hari ini. Terima kasih untuk kontribusi teman-teman di pengerjaan MPPL ini. Untuk satu lagi kelompok yang selanjutnya, semoga ini apa yang kita diskusikan malam hari ini bisa jadi feedback ya. Jadi buat kelompok yang nanti akan presentasi di hari Selasa, hal-hal yang saya sampaikan agar dinotis dan masih bisa diperbaiki lah gitu sampai hari Selasa nanti. Secara overall ini sudah cukup ya apa yang teman-teman kerjakan karena standarisasinya sudah diimplementasi
ada yang harus dikuatkan atau dibenahi lagi, tapi secara minimum ini udah masuk gitu. Secara individu pun tadi sudah dilihat langsung gitu ya dari kontribusi dan pengimplementasian yang ada di Trello. Paling itu saja untuk presensinya, nanti teman-teman bisa nge-confirm, cuman sepertinya nanti saya lihat dulu ya di minggu depan kontribusi di kelompok yang kedua kayak gimana. Akhir kata, permohonan maaf untuk dari saya untuk rekan-rekan jika selama mata kuliah PPL ini masih banyak kekurangan ya selama implementasinya. Namun terima kasih juga teman-teman masih tetap semangat sampai akhir gitu, sampai di beberapa kesempatan di semester ini main gitu ya ke kantor saya di Jabar Digital Service. Semoga ya di beberapa kesempatan, kalau nggak salah ini adalah semester terakhir ya sama teman-teman, karena saya nggak ngajar di semester 7 ataupun 8 gitu ya. Jadi terakhir itu adalah di pemrograman Android dan MPPL untuk semester 6 sekarang. Jadi kalau nanti teman-teman mau kerja praktek atau mau nyari kerjaan gitu ya, Jabar Digital Service ngebuka ya setiap tahun gitu untuk rekrutmen karyawan baru di semua aspek ya yang ada di siklus software development life cycle gitu. Engineer terutama itu paling banyak dibutuhkan. Artinya ya di kesempatan lain kalau teman-teman ingin berkolaborasi dengan saya tapi di luar kampus, itu sangat open gitu ya untuk kita kolaborasi. Oke. Ada mau ditanyain dulu? Ngelamarnya kemana Pak? Nah, saya cukup tertarik Pak sama yang tadi. Iya Pak, ngelamarnya kemana Pak? Itu di mana saya bisa lihat informasi lebih lanjutnya Pak? Lihat informasi real adanya di Instagram kita, dan ini pasti akan nyantolnya ke web gitu ya. Akan nyantolnya di web. Saya share ke grup ya, karena teman-teman engineer tuh dibutuhkan ya di sini. Tapi bukan hanya engineer ya, analis, QA, sistem documentation itu banyak dibutuhkan. Ini saya share Instagramnya, mangga bisa di follow, ntar ya. Nah di sana, terus kalau dari sisi website, itu nah kita biasanya kalau rekrutmen di dua di dua channel ini. Yang pertama Instagram, yang kedua di website. Di websitenya pun menunya adalah rekrutmen talent. Nah kalau teman-teman lihat tuh rekrutmen talent yang ada di web, bentar masih loading. Sekarang itu kita lagi ngebuka QA engineer. Nah, udah dibuka belum? Udah Pak. Ada ya? QA engineer ya? Yap, ada. Nah, itu kualifikasinya tuh. Nah, kalau teman-teman tertarik di bulan ini Agustus segera apply gitu. Karena si menu di rekrutmen talent ini update. Jadi misalkan akhir tahun ya gitu, cukup banyak buka berbagai posisi. Nah, update-nya itu pasti di sini, di rekrutmen talent ini. Posisi apa aja kelihatannya di sini. Nah, baru di-share ke Instagram publikasinya. Gitu. Paling itu sih kalau tertarik ya yang dibuka sekarang. Lumayan Pak. Selenium, Cypress. Di sini juga banyak yang baru sih, masuk baru. Lebih ke otomasi mungkin ya Pak. Automation, dua-duanya sih. Automation itu lebih bagus, dan dokumentasi yang black box-nya itu juga yang dibutuhkan. Kalau yang black box man kayak teman-teman bikin dokumentasi aja kan gitu kan. Nah cuman di kita tuh
bentar. Regression test ini yang biasa kita lakukan tuh regression test. Ini salah satu ya kalau teman-teman tertarik ini sebagai QA engineer, gambaran yang dikerjainnya kayak gini lah. Saya liatin dulu. Nah ini tools yang biasa dipakai ya buat regression test. Ada case.io gitu. Nah ini all in one QA platform. Ini mah bocoran aja. Ya kalau nanti teman-teman masuk terus masuk interview dan teman-teman pakai ini, ya itu akan lebih punya peluang masuk lah gitu karena di kita pakainya ini gitu. Gitu aja. Kalau info ini Pak, mobile development Pak, ada info nggak Pak? Nah, sejauh ini ada beberapa rekan di mobile yang akan resign, tapi belum dirilis ke publik. Nah, maka ya di situ kalau mobile di sini rata-rata yang hybrid ya, kayak Flutter ya, gitu. Itu yang sering dipakai di sini, gitu. Atau ya paling itu sih. Ada potensi tapi kayaknya rilisnya di bulan-bulan ke depan, gitu. Oke Pak, OTW belajar Flutter dulu Pak. Berarti Pak, itu kalau mau ngelamarnya harus nunggu dari informasi di dua channel tadi ya, nggak bisa kayak naruh CV dulu gitu. Kalaupun nggak dibuka nanti kalau ada kebutuhan tinggal dipanggil gitu, nggak ya Pak? Oh gini. Jadi karena ini adalah pemerintahan, banyak banget syarat ya. Jadi kalau teman-teman buka link URL yang rekrutmen tadi, terus diklik itu kan ngelemparnya ke form tuh. Nah, Iya ke form Pak. harus diisi dulu formnya. Karena di dalam form itu setiap role yang dibuka harus melaksanakan pretest gitu. Dan si soal pretest tuh lumayan ngerjainnya. Jadi nggak bisa hanya nyimpen CV doang gitu ya. Jadi harus betul-betul diuji sesuai dengan soal yang ada di pretest. Nah maka di situ aja dulu. Nah setelah itu selesai udah tinggal nunggu gitu. Karena CV itu ada di salah satu inputan yang ada di formnya gitu. Nah mekanisme kedua sebetulnya close recruitment. Tapi kalau close recruitment ini tuh memang nggak dibuka ke publik gitu. Dan itu memungkinkan untuk menyimpan CV tapi ke rekanan gitu yang pernah bekerja bareng dan memiliki track record baik, kurang lebih gitu. Nah, namun itu agak sulit ya dan udah jarang nih dipakai. Kenapa? Karena standarnya jadi beda gitu. Minimal masukin ke form dulu biar kita lihat dulu kualitas standar minimum gitu. Oke, ada lagi? Pak, saya mau tanya. Di GDS ini kan awalnya dibikinnya sama di pemerintahan Gubernur Ridwan Kamil ya. Apakah kalau ganti gubernur gitu kemungkinan mungkin ada perubahan atau gimana gitu? Oke. Nah, jadi strategi yang udah dirancang sejak awal Pak RK kampanye gitu, kampanye jadi gubernur, itu tim kampanyenya sudah menyiapkan tim percepatan inovasi transformasi digital dalam bentuk UPTD gitu. Jadi bukan lagi berdasarkan program. Nah, kalau inisiatif gubernur itu dibuat berdasarkan program, itu kalau berganti gubernur akan hilang. Karena gubernur yang baru punya program yang baru. Gitu. Jadi payung hukumnya nggak ajeg. Gitu kan.
Tapi kalau JDS ini udah punya payung hukum karena nama instansinya adalah UPTD, Unit Digital Pelaksana gitu ya. Unit Pelaksana UPTD teknis ya, unit pelaksana teknis. Nah, jadi setiap dinas atau perangkat daerah yang lain, dinas sih biasanya itu ada unit, ada UPTD-nya. Contoh kayak Dinas Lingkungan Hidup, dia punya salah satu UPTD yang ngurusin pengambilan sampah. Jadi benar-benar praktikal gitu. Soalnya orang-orang dinas rata-rata regulasi kerjaannya. Nah, makanya kenapa JDS ini tuh taktikal semua, tactical software development. Soalnya bidang-bidang yang ada di Diskominfo itu ngomonginnya kebijakan semua, nggak ada yang praktikal. Nah, maka dengan bentuk UPTD ini, walaupun berganti gubernur, dia masih akan tetap ajeg. Kenapa? Karena payung hukumnya udah kuat, ada di bawah Diskominfo Jabar. Gitu. Beda kayak program-program ya, seperti rekan-rekan kita di program inisiatifnya Kang Emil lah, yang nggak dilanjutin lah, gitu. Ada beberapa program yang nggak dilanjutin, ternyata oleh PJ Gubernur yang sekarang tuh nggak dilanjutin, gitu. Dan itu langsung angus tuh, gitu, secara kontrak gitu. Tapi teman-teman beruntungnya tetap bergerak walaupun nggak ada di bawah pemerintah. Jadi harusnya kalau ini bisa sustain ya meskipun ganti-ganti pemerintah gitu. Betul. Jawabannya adalah ini sangat bisa sustain. Kenapa? Karena bentuknya udah UPTD dan lebih kunci daripada kelembagaan itu adalah peran. Gitu sih. Peran kita ini udah dibutuhkan. Jadi ketika ada sesuatu yang dibutuhkan agak sulit untuk dihilangkan gitu karena dinas-dinas sudah butuh gitu. Terus selain gubernur yang baru, nanti kita juga punya sekretaris daerah yang sekarang emang udah definitif terpilih ya di tahun ini. Dan sekretaris daerah yang sekarang ada di Jabar ini sangat pro banget ke transformasi digital. Jadi kita udah punya positioning langsung di bawah sekretaris daerah gitu. Jadi pasti akan stay dari keberpihakan political will dari pimpinan gitu. Baik. Terima kasih. Oke, paling itu aja rekan-rekan yang bisa saya sampaikan. Hatur nuhun pisan untuk kolaborasinya. Kita ketemu lagi besok di hari Jumat malam ya untuk agenda Android ya, interview satu per satu. Silakan disiapkan untuk rekan-rekan kelompok yang satu lagi. Saya izin tutup ya agenda hari ini dengan alhamdulillahirobbilalamin. Mangga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Turun, Pak. Terima kasih.